pada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri. Tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Kalau ada jaksa yang nakal, kemarin saya sampaikan, saya akan bina Pak, tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Menegakkan hukum oke, tapi tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum. Karena kalau dilakukan tanpa pro justia, itu bukan menegakkan hukum, sama aja mereka penjahat berseragam. Nah, ini jarang orang yang berani seperti ini, Pak. Buktinya ada, bukti elektronik ada, bukti tertulis ada, dan lain-lainnya ada, tapi dilapori sampai sekarang tidak diproses. Nggak diproses. Jaksanya tidak diproses, polisinya tidak diproses. Iya. Jadi di tangan saya ada 3 buah KTP. KTP milik Jaksa Agung yang terhormat Burhanuddin. 3 KTP beda-beda semua datanya. Ini yang pertama nih. Ini lihat tahun lahirnya 1954. Tanggal 17 Juli. Terus yang kedua ini tahun 1960. Dia tempat tinggalnya di Jalan Ayub, ya tempat tinggalnya di sini tulisannya. Terus di sini ada yang 1959. Terus di sini tempat tinggalnya Jalan Pitanala. Kan beda-beda semua kan datanya. Nah, nggak mungkin kan dari tiga data KTP ini semuanya benar. Nggak mungkin orang punya 3 tahun lahir yang berbeda. Pasti ada 2 benar, pasti ada 2 salah, terus 1 benar. Nah, Jokowi kan selalu bilang kan, Jokowi Bapak Presiden yang terhormat selalu bilang kalau misalnya ada yang salah, laporin aja. Kalau ada yang salah, yang nggak sesuai, ya laporin aja udah. Hormati hukum gitu kan katanya. Nah, papa saya ini sebagai warga negara yang baik udah melapor. Dia udah lapor ke Jamwas. Ini surat laporannya, udah laporin sama dia. Tapi nggak ditindaklanjutin. Papa saya lapor ke polisi. Nggak bisa, karena yang dilaporin kan Jaksa Agung. Nah, papa saya lapor ke etik sama Jamwas, tapi nggak ditindaklanjutin. Nah, jadi di mana hukum itu? Di mana asas equality before the law? Reformasi begini, wow, perubahan lembaga, budaya begini begitu. Hukum itu sudah terlepas dari sukmanya. Kalau kita belajar ilmu hukum kan gini aturannya itu. Hukum itu bagian dari norma. Norma itu aturan tingkah laku, pedoman hidup di dalam pergaulan masyarakat. Nah, di dalam pergaulan masyarakat tuh kan ada agama. Itu pedoman yang menuntun manusia akan berbuat baik. Ada kesopanan, pedoman. Ada kesusilaan, pedoman agar masyarakat itu hidup baik. Nah, agama, kesopanan, kesusilaan ini ketika disahkan oleh lembaga legislatif menjadi hukum. Nah, kalau begitu hukum itu hanya bagian dari norma. Yang sebenarnya sumbernya adalah agama, kesopanan, kesusilaan itu moral. Berarti hukum itu menjiwai atau dijiwai oleh moralitas, keagamaan, kesopanan, kesusilaan. Nah, hukum yang baik seperti itu. Nah, soalnya sekarang ini masuk ke samping ini. Faktanya ya, hukum itu lepas dari moral. Sekarang semua orang mencari pembenaran itu berdasar aturan hukum. Mau korupsi ada dalilnya kok sekarang. Di pengadilan juga gitu. Kalau mau Anda memenangkan perkara ini pakai pasal ini, kalau menangkan ini pasal ini. Saya katakan, hukum itu bisa dijual belikan. Beli.
Beli ke jaksa bisa, maka banyak jaksa masuk perkara karena jual perkara. Polisi jenderalnya juga masuk penjara, hakimnya masuk juga karena jual beli hukum. Tinggal milih pasal mana yang bisa menguntungkan si A, tapi A ini bayar ke saya, itu banyak. Ini problem kita ya, problem kita. Saya ingin mengatakan betapa tidak mudah. Dan bahkan anggota DPR sendiri mengatakan bahwa kami politisi, kami ada binatang politik gitu. Tapi binatang kan makan secukupnya. Ada prinsip di dalam filosofi, manusia tidak mungkin jadi binatang. Manusia hanya bisa jadi di atas binatang atau di bawah binatang itu. Jadi koruptor itu adalah mereka yang memilih untuk menjadi bagian di bawah kebinatangan, bukan sebagai binatang. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Tidak selesai-selesai masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Kepastian hukum apabila tidak bisa menjalankan hukum sesuai yang tercantum di KUHP, berikut dengan SOP-nya juga tidak bisa dilaksanakan, ya sebaiknya untuk kepastian hukum ya KUHP-nya dirubah gitu. Atau Menteri Pendidikan itu protes kepada pemerintah, kepada Polhukam dan lain sebagainya, pihak yang terkait itu protes. Bagaimana rakyat Indonesia belajar sekolah hukum tetapi ternyata tidak bisa terpakai. Sekolah hukumnya percuma, tidak sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Jadi ya dirubah saja ketentuan-ketentuan hukumnya. Kalau memang butuh tarif, butuh biaya, ya ditentukan biayanya, ada standarnya gitu, supaya jelas, rakyat masyarakat itu jelas. Kepastian hukum walaupun dengan biaya oleh masyarakat ya nggak apa-apa, tetapi kan lebih pasti daripada tarifnya tidak ada ketentuannya, suka-suka. Yang menentukan tarif bukan korban, tetapi yang menentukan tarif aparat menentukannya juga tidak tentu, tidak pasti, tidak ada standarnya, tidak ada patokannya. Ini suatu kebiasaan ya, bahwa segala sesuatu yang dikontrol oleh penguasa ya sebelum harganya jatuh itu ditarik dulu ke atas. Tersandra sebenarnya. Nah, oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye besok kalau menghimbau kepada seluruh advokat Indonesia, mari bersama-sama kita jangan melihat kawan kita tertindas lalu kita diam. Kita harus bergerak, bahwa ini penting bagi seluruh advokat Indonesia. Karena tidak mungkin semua proses hukum yang kita jalani itu akan selalu mulus-mulus saja. Dan kepada Presiden Republik Indonesia, Anda adalah pimpinan tertinggi di Republik Indonesia ini. Tolong atensi kasus Slim. Ini sudah merusak marwah advokat. Advokat yang berjuang untuk kepentingan rakyat, advokat yang berjuang untuk kepentingan kliennya, sekarang kita lihat diperbuat seperti ini. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa mengatensi kasus ini. Demikian juga Mahfud MD selaku Menteri Politik Hukum dan Keamanan bisa mengatensi kasus ini. Karena apa? Supaya keadilan negeri kita ini tercapai. Lebih baik kita mati dalam memperjuangkan keadilan daripada kita hidup bergelimang pangkat dan jabatan tetapi hidup dalam komunitas. Fiat justitia ruat coelum. Keadilan harus ditegakkan meskipun besok langit akan runtuh. Karena fiat justitia ruat coelum, fiat justitia pereat mundus. Jadi tegakkan keadilan meskipun langit itu runtuh. Gitu Mas. Lah kalau langitnya runtuh terus ditegakkan di mana Pak keadilannya Pak? Ya langitnya itu ditegakkan dulu Mas. Saya ingin memberikan kesaksian ya. Kesaksian yang nyata ya. Dan tujuannya adalah positif dan kebaikan.
Suatu ketika saya mendapatkan suatu tanda supranatural bahwa Pak Alvin Lim ini layak untuk dibela dan diperjuangkan ya. Ya beliau sebagai manusia tentu saja tidak sempurna juga. Pasti ada kekurangannya juga. Namun terlepas dari semua itu, pandangan manusia itu berbeda dengan pandangan Tuhan ya. Bila memang negara ini bertuhan ya, bila memang negara ini bertuhan ya silakan dibuktikan bagaimana Tuhan itu akan melaksanakan keadilan yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada mereka yang ingin mencelakai Pak Alvin Lim ya, bahwa orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan dan memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, mereka yang akan mencelakai itu akan menerima karma, akan menerima timbal balik yang buruk secara mereka sadari ataupun mereka tidak sadari, dan tidak hanya satu pribadi orang tersebut, tetapi berikut keturunan-keturunannya. Itu adalah kutukan ketika Tuhan marah. Ya, Anda bisa mencari informasi sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan di sini secara panjang lebar. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Karena pada tahun 1996 saya berjumpa dengan Sang Terang. Dan kisahnya sudah pernah saya ceritakan. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Dan mari kita belajar mendengarkan apa yang tidak didengar oleh telinga. Bila kita ingin membangun dan memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan negara ini. Pilihlah pejabat negara dan pimpinan negara tidak hanya dari yang bisa kita lihat oleh mata kita. Pilihlah tidak hanya dari apa yang dia ucapkan yang bisa didengar oleh telinga kita. Maka pemilihan kita itu akan menuju kebaikan dan pembangunan dan menggenapi apa yang sudah Tuhan tetapkan bahwa negara kita ini akan berperan penting di akhir zaman. Namun bila kita memilih pejabat dan pimpinan yang menuju kepada kegelapan yang dikuasai oleh roh kegelapan, apapun yang dia ucapkan, apapun suku dia, apapun agama dia, apapun ras dia, iblis bisa memakai semuanya itu di dalam dimensi materi. Jangan memilih kegelapan, jangan terjebak oleh kegelapan. Pada tanggal 8 Maret 2022 saya mendapatkan suatu pertanda ya dari dunia lain bahwa Rusia akan memenangkan peperangan di Ukraina. Kesaksian tersebut saya muat di dalam Instagram dan YouTube. Beredar isu-isu mengenai bubarnya Indonesia di tahun 2024 dan tidak adanya Presiden Indonesia setelah Jokowi adalah bertentangan berlawanan dengan nubuat Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa Indonesia berperan penting bagi dunia di masa akhir zaman. Indonesia tetap ada walaupun masih dalam penjajahan modern, masih bisa bertahan dan berperan penting di masa akhir zaman.